apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arif Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin sepanjang hari itu geger banget ya, karena sebelumnya juga sempat geger ketika Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, memberikan testimoni bagaimana soal ijazah Jokowi, keaslian ijazah atau kepalsuan ijazah Jokowi. Tapi tiba-tiba kemudian Pak Sofyan Effendi membuat pernyataan, mencabut semua pernyataannya. Tapi sebenarnya persisnya nggak semua, karena yang dikomentari soal rektor UGM saja. Apa sesungguhnya yang terjadi? Karena saya dalam konten sebelumnya yang menyinggung bahwa ini bukan hal yang baru. Manusia Merdeka Said Didu sebenarnya sudah pernah berbicara. Said Didu menyatakan mengikuti detik demi detik apa sesungguhnya yang terjadi. Oke, saya aja langsung ngobrol. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak memang ada kegentingan memaksa di bangsa ini. Malam-malam kita harus menjelaskan ke publik karena dinamika tentang ijazah palsu ini detik demi detik. Saya baru ketemu dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Tiasno Sudarto tadi, baru aja untuk Tiasno ya. Jenderal Tiasno yang itu apa namanya temannya Sofyan Effendi di Maklumat Jogja itu kan, yang mengeluarkan tadi. Nah, jadi sekena. Bung Hersu tadi pagi kan saya udah tweet bahwa sekitar jam 7-an, jam setengah 7 pagi. Biasanya kalau setengah 7 saya lagi di masjid. Nah, saya menyampaikan bahwa mohon teman-teman di Jogja menjaga Sofyan Effendi karena saya dapat informasi yang valid bahwa dia sedang ditekan dan kemungkinan ada kriminalisasi. Itu tweet saya setengah 7 pagi. Dan saya minta teman-teman di Jogja tanggal 17 ya. Tanggal 17 tadi pagi. Nah, karena saya dapat informasi demikian dan Pak Sofyan Effendi ini kan saya paham dia ilmuwan benar, bukan petarung. Nah, karena saya kenal dia pejabat Kementerian Ristek. Saya sama-sama kenal beliau sejak 95 sebagai pejabat Pak Habibie, sama-sama kita orang Pak Habibie. Jadi saya paham karakter beliau, dia ilmuwan, dia bukan penggarakan, dan saya punya keyakinan bahwa dia tidak terbiasa menghadapi tekanan. Itulah kenapa saya tweet kepada seluruh teman-teman di Jogja untuk menemani beliau. Nah, saya dapat informasi bahwa sebenarnya Pak Sofyan Effendi sudah siap ketemu teman-teman jam 1 tadi siang. Jam 17 hari Kamis tanggal 17. Hari Kamis tanggal 17, tapi teman-teman di sana baru bisa besok, hari Jumat 18. Nah, hari ini ya, kita akan ini ya. Hari ini baru. Ya. Nah, yang menariknya adalah tanda tangan surat itu kira-kira terjadi jam 2. Jam 2 hari Kamis. Hari Kamis. Jam 2 hari Kamis. Dan kalau melihat ini, lihat bahasanya itu betul-betul bahasa birokrat. Bahasa itu bahasa birokrat. Jadi dugaan saya yang membuat surat ini adalah pejabat UGM. Ya, nah kalau dia redaksinya itu bahasa birokrat, dan intinya itu hanya janganlah pojokkan rektor. Ya, kan intinya kira-kira begitu. Nah, intinya kira-kira begitu, tidak membantah apapun yang dinyatakan, hanya menyatakan kira-kira kalau sesederhanakan menyatakan informasi dari UGM itu yang dipegang adalah yang dari rektor. Itu kan kira-kira begitu kan. Nah, di website UGM tadi kan terbaca juga bahwa yang dianggap benar itu adalah pernyataan rektor Emilia tanggal berapa di Februari gitu kan. Itu yang. Nah, sebenarnya cerita ini saya sudah dapat waktu saya berkunjung diskusi di UGM tanggal 5 Desember 2024. Pak Sofyan Effendi sudah menjelaskan ini. Cuma saat itu Pak tahan aja dulu Pak. Ini kan maksudnya kasus ijazah palsu ini belum menggema saat itu. Nanti sayang informasi ini kalau ini terjadi. Nah, saya dekat sekali sama Sofyan Effendi, dekat secara pribadi dekat, dan saya katakan integritasnya saya bisa jamin, tapi memang bukan aktivis yang biasa menghadapi tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang
dengan perubahan itu, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah masalah ijazah palsu ini berarti menyebabkan pencabutan pernyataan itu berubah menyatakan bahwa ijazah Jokowi memang asli? Tidak. Ya. Nah, karena begini, informasi yang disampaikan Profesor Effendi itu memunculkan, melengkapi semua puzzle yang hilang, yang belum lengkap tentang ijazah Jokowi. Nah, pertama, kan muncul pertanyaan tuh, kan pernah Jokowi menyatakan IP saya kurang dari 2. Betul. Pernah kan? Iya. Nah, Iya. Pak Mahfud sendiri yang pernah itu bicara pada waktu itu. Bagi kita yang biasa kuliah, IP kurang dari 2 tuh DO dong. Iya. Nah, ya kan? Ternyata IP 2 kurang dari 2 itu berubah menjadi sarjana muda, hanya boleh sampai sarjana muda, ya kan? Dari S1. Nah, itu pasal pertama. Bahwa betul Pak Joko Widodo di bawah 2. Karena di bawah 2 itulah, maka tidak boleh menjadi sarjana, tidak boleh menjadi insinyur. Ya kan? Nah, pasal kedua yang hilang, yang terbuka juga adalah dari ini Bareskrim yang dikemukakan dari transkripnya dia bahwa nilainya itu memang di bawah 2 dan ditulis di T dan B-nya ya, D, T dan B. ya, dan di situ ditulis memang untuk sarjana muda, ya kan? SPP-nya. Ya, SPP-nya dia bayar. Ya, bayar SPP-nya sarjana muda, artinya sudah terkonfirmasi semua bahwa itu sarjana muda. Ini pasal yang hilang loh, di bawah 2,0 dan sarjana muda. Nah, pasal yang hilang juga bahwa lokasi KKN, sarjana muda kan tidak KKN. Sehingga tidak ada dokumentasi bahwa dia KKN, gitu kan? Temannya KKN. Ya kan? Nah, pasal yang hilang juga adalah kok bisa kerja di Kertas Kerap Aceh? Kertas Kerap Aceh. Nah, ya, oke. Nah, itu kan dikemukakan bahwa ternyata berangkat sebagai sarjana muda. Bukan sebagai sarjana. Nah, pasal yang hilang lagi bahwa banyak sekali menyatakan punya teman di UGM. Tapi jarang sekali tidak ada yang menemukan foto wisudanya. Artinya betul bahwa dia hanya sampai sarjana muda. Oke? Nah, yang ini yang terungkap lagi adalah ijazah Hari Mulyono. Ya kan? Nah, karena Hari Mulyono ini kan tidak terungkap sebelum 2014. Artinya, sewaktu menjadi wali kota dan gubernur itu tidak memakai ijazah Hari Mulyono, ya kan? Nah, diungkapkan oleh ini bahwa itu dipakai gitu. Nah, itulah berarti memang baru ingin memunculkan ijazah setelah mau jadi calon presiden, merubah jadi sarjana muda atau Dr. menjadi BSc menjadi insinyur, gitu kan? Nah, disitulah terbuka juga pasal bahwa skripsinya memang dibikin belakangan dan tidak diujikan, gitu kan? Nah, jadi saya katakan pernyataan Sofyan Effendi sudah mengkonfirmasi pasal-pasal bahwa memang Joko Widodo. Ada satu lagi, saya punya 2 teman bekas anak staf anak buah saya, bekas Dirut Perhutani dan bekas Dirut Intani, itu mengakui bahwa dia berteman dengan sebagai mahasiswa di UGM. Jadi dia bilang pasti dia mahasiswa UGM. Tapi dia tidak pernah berani menyatakan ke saya apakah dia selesai atau tidak selesai. Nah, artinya bahwa Jokowi pernah mahasiswa UGM, iya. Tapi hanya sampai sarjana muda. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sofyan. Sama dengan Pak Sofyan. Karena fakta-fakta itu ada semua dan tidak ada yang bisa menunjukkan bahwa dia memang selesai sarjananya. Nah, yang problem adalah begini. Pada saat itu kuliah antara sarjana muda dengan sarjana itu satu kelas. Ya kan? Satu kelas. Artinya bagi kita tidak pernah tahu apakah kalau satu kelas kita ini sampai sarjana atau tidak sarjana. Ya kan? Ya. Nah,
sehingga mungkin yang lain itu sarjana, kok Pak Jokowi kok nggak ada. Dia nggak tahu bahwa dia hanya sampai sarjana muda, gitu kan. Nah, itu sepertinya puzzle ini menjadi sangat lengkap sekarang. Jadi, cerita testimoni dari Sofyan Effendi itu hanya merubah, melengkapi puzzle tentang Joko Ijazah, Joko Widodo, dan status sekolah Joko Widodo. Ya kan? Itu menjadi sangat lengkap. Nah, jika dipertanyakan, kok 2,0? Kok cuma sarjana muda? Nah, ingat bahwa sistem sarjana muda di UGM itu sampai 84. Jadi semua orang lulus, masuk, itu diterima dulu semua S1, nanti diseleksi. Nah, itulah diseleksi siapa yang bisa lanjut ke S1, siapa yang hanya berhenti di sarjana muda. Nah, kebetulan Mas Hersu, saya ini kan angkatan 81, 1 tahun di belakang Joko Widodo di Institut Pertanian Bogor. Jadi saya masih ngalami juga, tapi di IPB tidak ada namanya sarjana muda. Kalau di bawah 2,0 maka DO, drop out. Drop out itu bedanya. Di sana di bawah 2,0 berhenti di sarjana muda gitu loh. Jadi kalau Joko Widodo masuk IPB kemarin itu ya DO dia gitu loh. Nah, nah itu kira-kira. Jadi sekarang saya mengikuti dinamika ini terus dan masih tiap detik menghubungi teman-teman di Jogja. Dan memang tadi pagi saya sudah menduga pasti sampai saya komunikasi dengan teman, udah ke rumah Pak Sofyan Effendi belum? Belum. Saya was-was karena teman saya nih, senior saya ini adalah tidak tahan dengan tekanan. Dan lihat bahasanya itu bahasa birokrat betul. Jadi menurut dugaan saya adalah ini ada tekanan yang sangat kuat kepada rektor untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan rektor menugaskan seseorang untuk datang ke Sofyan Effendi dengan membawa surat dan kira-kira dengan berbagai ancaman. Dan Sofyan Effendi sekarang umur 80 tahun loh. 80 tahun, bukan muda lagi. Dan sejak di BPPT, di Ristek itu saya kenal beliau. Ilmuwan betul, bukan pergerakan, bukan ini. Dan saya, kita ikuti dinamika dulu sekarang. Tapi saya mengingatkan publik bahwa penjelasan Sofyan Effendi melengkapi semua, semakin meyakinkan bahwa memang Joko Widodo adalah sarjana muda. Itu clear, udah mendeklir. Dan tadi saya ketemu teman-teman yang sedang berjuang untuk ini, ya bukan kendor semangatnya, tambah semangat. Sorry Surya, Dr. Tifa. Itu Mas Hersu. Jadi ini kelihatannya kalau tadi keping-keping puzzle itu udah jadi mosaik ya. Mosaiknya udah jadi, udah gambarnya jelas. Sudah di capture banyak orang, tayang di video. Sekarang kalau coba diberantakan lagi udah nggak bisa. Nggak bisa lagi. Karena sudah kocok match semua gitu. Match semua. Ingat Pak Hersu ya, yang selalu orang bertanya, orang yang nggak tahu adalah kok masuk S1 kok selesai sarjana muda? Terjawab kan? Bahwa IP di bawah 2,0 berhenti di sarjana muda. Itu tidak banyak yang tahu. Yang kedua, yang hilang itu adalah kok bisa kerja di kertas kerap Aceh. Nah, terjawab kan bahwa sepertinya dia masuk dengan sarjana muda. Setelah pulang dia mau. Nah, yang hilang juga, mosaik yang hilang itu adalah kok tidak dipermasalahkan di saat wali kota. Gubernur, ya kan? Nah, ternyata memang hanya syarat SMA kan syaratnya memang. Ya syaratnya SMA, jadi nggak terlalu problem. Nah ternyata dia takut. Nah akhirnya muncul Hari Mulyono kan. Nah ada mosaik yang hilang yang masih perlu ditelusuri adalah, saya ingat betul kejadian pada saat Ibu Megawati ingin menetapkan sebagai calon presiden. Sampai Ibu Megawati dan JK calon wapresnya
menunggu sampai jam 11 malam di Lenteng Agung. Baru Joko Widodo datang. Dari jadwal acara jam 7 dan tidak bisa dikontak sama sekali. Bayangkan saat itu dicari dia jam 11 baru datang. Nah, itu waktu yang harus ditelusuri kemana beliau saat itu. Nah, itu saya kasih tahu teman-teman, coba cek. Kita udah canggih, apakah saat itu ada di Pasar Pramuka? Itu waktu. Gitu Mas Herfi. Iya, jadi kalau yang episode Pasar Pramuka kan ada yang tadinya disebut oleh Vitor Suryadi, ada nama Denny Iskandar, ya, yang disebut bahwa dia itu adalah ada tim Jakarta dan tim Solo, gitu ya. Tapi dalam wawancaranya dengan saya, Denny Iskandar menyatakan bahwa dia menerima, dia tidak tahu menahu soal Pasar Pramuka, tapi dia menerimanya dari Jokowi, dan yang menjadi keheranan dia adalah kok foto di ijazah itu berbeda dengan orang yang Jokowinya itu kan yang poinnya sebenarnya di situ kan. Nah, ada juga yang baru ditelusuri karena setelah 2014 Heri Mulyono itu banyak orang tidak tahu ada di mana. Tahu meninggal 2018. Heri Mulyono ya? Ya, suaminya Hidayati. Itu juga mosaik yang hilang. Ya. Nah, karena hilang setelah itu gitu loh. Hilang, meninggal 2018 di daerah mana. Nah, jadi ini semakin hari semakin lengkap mosaiknya, gitu. Ya, oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari yang saya kira ini masih dinamis ya. Ini masih belum bisa dipastikan bahwa belum bisa diputuskan bahwa ini dicabut sepenuhnya karena seperti Anda sebutkan tadi suratnya memang ambigu menurut saya karena dia merujuk hanya pada pernyataan Ibu Ova sebagai rektor gitu. Tapi kan kemudian dia mengatakan dia minta dicabut semuanya pernyataannya loh. Yang sebenarnya bermasalah itu pernyataannya Ibu Ova saja yang kita menduga-duga ada kaitannya dengan apa gitu, karena kan belakangan saya juga mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan Sandra seperti Ibu Ova berkaitan dengan KPR, kemudian soal pembangunan Gama Fair dan sebagainya itu. Gimana itu Bang? Ini menurut saya kekurang hati-hatiannya UGM juga. Kan di pernyataan di websitenya itu tadi menyatakan sangat disayangkan ada pihak-pihak yang menggiring Sofyan Effendi membuat pernyataan yang bisa berdampak hukum. Itu kan berarti sudah mengancam ke Sofyan Effendi. Itu resmi loh di websitenya. Ya, nah ini artinya ini sangat patut diduga bahwa yang mengancam itu lewat rektorat kepada Sofyan Effendi. Karena itu websitenya begitu. Nah, bahasanya itulah bahasa birokrat, bukan bahasa pernyataan maaf biasa itu. Itu kata-kata kalimat ya. Nah, jadi saya yakin kejadian tadi itu mungkin sekitar jam 2 itu terjadinya. Kenapa? Begini. Pernyataan maklumat Jogja yang isinya itu kan ada 4 orang. Tiasno Sudarto, Sofyan Effendi, Prof. Wahab, dan satu yang sudah almarhum. Jadi 3 sekarang kan? Ya kan? Nah, itu kan keluar sekitar jam 1. Dan itu masih dibaca oleh mereka bertiga. Nah, yang dia sekretarisnya kan Pak Sutoyo tuh. Keluarkan kan sekitar jam 1. Jam 1. Artinya setelah itu keluar baru tanda tangan. Nah, tanda tangan pernyataan Sofyan Effendi bahwa dia mencabut. Artinya sampai tanggal sampai jam 1 itu Sofyan Effendi masih di posisi karena saya dapat informasi dia baca itu. Karena mereka etikanya baru boleh keluarkan rilis itu pernyataan maklumat Jogja kalau sudah dibaca oleh kemarin 4 orang, 1 meninggal, 3 orang. Prof. Wahab, Jenderal Tiasno Sudarto, dan Prof. Sofyan Effendi. Gitu. Oke, nanti dulu. Ini maklumat yang Jogja yang kapan ini? Tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Nah, jadi saya mau mereka, inilah detik demi detik berubah. Jadi, mari kita tunggu, siapa tahu Pak Sofyan Effendi mendapatkan hidayah malam ini dan
Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Sofyan Effendi itu pasti tetap di posisi menegakkan kebenaran. Saya punya keyakinan itu. Nah, yang ini yang saya takutnya, karena mungkin orang-orang tahu orang ini tidak tahan tekanan. Nah, itulah kenapa saya sangat was-was jam 7 Kamis pagi. Jam setengah 7 Kamis pagi. Sehingga saya bikin tweet kepada seluruh teman di Jogja untuk menemani Sofyan Effendi. Nah, ternyata lebih duluan orang lain datang ke rumahnya untuk dapat tanda tangan. Gitu Mas. Ya, oke. Ya, jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa, atau kemudian menyimpulkan bahwa semua yang diucapkan yang durasinya itu 1 jam 13 menit ya kalau nggak salah yang dia langkah itu semua kemudian dianulir semua ya, enggak seperti itu ya. Jadi anggaplah paling jauh dianulir. Tapi ini kan sudah melengkapi mosaik yang hilang. Enggak itu. Jadi kita akan lihat di mana bolongnya orang ini. Enggak ada lagi bolongnya. Pertanyaan kenapa menyatakan IP 2,0 kurang dari 2,0, Jokowi lo menyatakan. Kenapa Kasmujo menyatakan, pembimbing menyatakan tidak membimbing, ya kan? Nah, kenapa isu Hari Mulyono muncul? Kenapa isu tentang bahwa dia kerja di Kerap Aceh? Kenapa juga mosaik tentang kapan skripsi itu dibuat? Skripsi juga. Kan semua lengkap sekarang. Jadi saya bilang dicabut pun itu hanya merubah menjadi dari bukti hukum menjadi informasi. Tugas berikutnya adalah mengecek apakah informasi yang disampaikan disampaikan oleh Sofyan Effendi yang melengkapi mosaik itu harus dibuktikan secara hukum. Ya. Kalau Jokowi harus membantah itu, kalau itu kan begini intinya, kau tuh cuma sarjana muda karena IP-mu kurang 2,0. Tidak ada hak kamu maju menjadi sarjana. Kenapa kau bikin lagi skripsi? Ya kan? Dan satu hal lagi saya kira selama Pak Jokowi masih terus tidak mau menunjukkan ijazahnya, orang tidak akan percaya. Kan gitu ya. Bahkan kalau di mereka-mereka yang di Polda Metro Jaya itu akhirnya nanti yang jadi tersangka ada 12 orang itu akan jadi tersangka dan dihukum, tetap juga tidak akan mengembalikan kepercayaan publik bahwa itu betul-betul Pak Jokowi punya ijazah, kan? Kira-kira gitu ya. Saya hanya menyatakan begini. Air bah sudah keburu datang. Kalau air bah datang, maka siapkan saluran, jangan dibendung. Gitu aja. Air bah tentang kebohongan Joko Widodo sedang mengalir deras. Joko Widodo dan timnya jangan coba menghalangi aliran air bah. Oke. Terima kasih Bang Zaidi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.